Yo, welcome back again to podcast International Break atau Madridista Media Madridista Podcast. Masih bersama gua Waldo Faralakim dan juga kolega saya Raul Ahmad. Ya, maaf banget nih karena ya kita selalu bilang kita sibuk. Emang bener sibuk sih. Cuman emang kemarin gua tuh sengaja nggak mau tag setelah FIFA Club World Cup. Emang kadang gue mikir nih kayaknya harusnya Madrid gak mungkin libur sebulan. Pasti ada satu preseason lah at least buat pemanasan. Dan ternyata bener ini tuh kita take abis lawan WSG Tirol ya, klub Austria gitu. Dan Madrid menang 4-0. So ya mungkin episode kali ini bakalan bahas putar bagaimana sih so far Real Madrid di handle Xabi Alonso, apakah bisa dapat satu trofi, dan juga apa namanya, sepositif apakah dia dengan Real Madrid dengan krisis banyak identity pemain juga gitu kan, dan juga eh apa apalagi ya, pemain-pemain yang baru datang, contoh Trent Alexander-Arnold, Hausen, Alvaro Carreras dan juga Mas Tantuono. Cuman sebelum itu gua mau minta ke kalian jangan lupa untuk like video ini, subscribe juga, dan juga share ke teman-teman kalian yang mungkin pengen dengerin soal Xabi Alonso di Real Madrid itu seperti apa. Mau lu sebarin ke fans Barcelona kek, lu mau sebarin ke fans Leverkusen kek, semuanya boleh. Kita tampung, semuanya kita tampung komen di sini ya. Tapi sebelum itu, gimana kabar lu, Gimana kabar lu? Sehat-sehat bang, alhamdulillah. Gimana kabar lu, bang? Ya, alhamdulillah stres ya. Lagi lumayan banyak ini John juga. Sekarang gue juga alhamdulillah udah mulai sering sih coba ngonten di Media Madridista juga. Jadi kalian bisa langsung lihat langsung di Reels Media Madridista. Banyak konten-konten kok, kayak gue tuh coba bahas ke Alvaro Carreras kemarin, Guler. Jadi kalian bisa langsung lihat juga di Reels. Cuman ini versi Bantu. podcast, jadi harusnya kita lebih banyak. Yes, bener. Dan gimana Mungkin pertanyaan pertama yang gue tanya ke lu gini deh, rating deh 1 sampai 10 preseason Real Madrid di musim ini, di awal musim ini bersama Xabi Alonso. Rating 1 sampai 10 menurut lu berapa? Ini Nilai. termasuk CWC ya. Ya termasuk Cewek. cewek lah, ya termasuk cewek lah, termasuk cewek. Sebenarnya gue lumayan menikmati ya sejauh ini. Gue Hmm. lihat ada perbedaan, apalagi approach Sabi ke Vini yang dari dulu tuh beberapa orang termasuk kita juga bilang terlalu Vini sentris atau Yap. apa-apa, Yap. ini dibawa lari gitu. Tapi sekarang justru lu juga pasti ngelihat Vini jadi lebih beda begitu, bukan Ya, bukan yang emang nungguin depan aja, nungguin bola, betul. tiba-tiba dia kadang-kadang disuruh jemput bola, kadang-kadang ngepres, dan nggak selalu dia ada di pinggir lapangan mulu gitu. Kadang-kadang dia ke dalam juga inverted buat tukeran posisi juga kadang-kadang sama Mbappe. Tapi kemarin juga sama Carreras gue lihat pergerakannya juga lebih fluid sih, karena Carreras juga suka nusuk-nusuk ke dalam Iya, gitu iya. kan, sering beda kalau misalnya sama Mendy. Atau kalau Fran juga lebih ke wide ya, kalau Iya, kalau benar Fran. benar 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 Ya, banget, benar kalau banget. Setuju. Carreras malah ke dalam kan Malah dia. ke dalam. Ya, kalau dari rating sejauh ini dari 10 ya gue paling ya 8,5 lah. Ya sama lah kayak gue juga 8,5. Gimana gimana kalau menurut Iya, lo? gue juga eh gue juga 8,5 ya. Maksudnya gue tuh sebenarnya melihat gambaran besarnya tuh waktu Club World Cup sih. Club World Cup tuh menurut gue kayak gambaran besarnya kayak oke, kita jadi tahu Xabi Alonso bermainnya seperti apa. Oh iya bener, ini tim bener-bener dibuat total berubah, terutama pressing sih. Pressing menurut Ya, gua bener-bener gila banget. Tapi ini waktu pas FIFA Club World Cup gue ngeliat ya Mbappe baru kelar cedera sih. Ya Mbappe masih kayak Mbappe sebelumnya. Tapi kemarin waktu WSG Tirol gue ngeliat udah mulai agak berubah. Soalnya banyak yang bilang oke, ini Mbappe mau ngelakuin pressing juga ternyata. Dan gue ngeliat pressing sih, bener-bener pressing tuh berubah banget. Terus kita main juga lumayan high defensive line karena memang di taktiknya Xabi Alonso ini ya pengennya ball playing defender yang megang bola duluan gitu. Build up pertama tuh ball playing defender. Itulah kenapa sebabnya Madrid nge-spend 50 juta. Itulah sebabnya juga eh Real Madrid juga ngincer banget Hausen tuh ya karena memang dibutuhin banget sama taktikalnya Xabi Alonso ini. Plus ya, kemarin juga kan bener. gue juga sempat tweet di Media Madridista, kelihatan banget Tchouaméni jadi lebih leluasa, nggak punya banyak tugas yang berlebih kayak musim lalu. Gue juga setuju sama lu, terutama Vinicius ya
Memang sih mungkin kita jangan melihat Vinicius yang mungkin sebelum-sebelumnya yang eksplosif, nyetak gol. Kayaknya emang diredem sama Xabi Alonso juga sih kayaknya di musim ini kayak Iya. lu coba bermain as a team deh karena kita nggak mau menyusahkan lu juga, kita nggak mau terlalu Vini sentris yang dimana passing bola Vini bercoba berkali-kali. Kayaknya kita bermain as a team aja gitu, dan focal point target utamanya adalah ya striker itu tersebut, yaitu Kylian Mbappe, Gonzalo Garcia juga demikian gitu. Emang si Xabi Alonso ini gua ngeliat emang pengennya tuh udah penyelesaian akhirnya harus striker gitu loh, winger tuh lo harus bantu gitu, dan kelihatan banget sih emang secara struktur permainan, compactness yang paling gue suka itu adalah ngisi-ngisi tight space atau ruang-ruang kecil. Itu menurut gue kayak gila, ini gak gue lihat di Ancelotti gitu. Ini gak gue lihat di Ancelotti, dan gue juga setuju, gue kasih nilai 8,5 karena menurut gue ya masih banyak hal yang harus dipelajarin di evaluasi sama Xabi Alonso, terutama defensive line ya menurut gue. Iya sih. Ya kita Militao berbalik, cuman gue seneng banget karena gue tuh salah satu di saat orang-orang ngatain Militao, gue tuh yang paling defensif lah soal Militao. Cuman Iya. gue tetap nggak terlalu terbawa suasana. Iya, kemarin dia main bagus, oke. Cuman ya ini baru game pertama, dia baru balik ke pitch secara ya nggak full juga ya, maksudnya starting. Dia juga ya maksudnya nyetak gol, oke lah itu bonus. Cuman maksudnya ini lawannya juga WSG Tirol juga. Cuman ya at least kita ngelihat oke, si Militao nih nggak sekaku nggak sekaku itulah, Iya. nggak sekaku itulah. Kayaknya masih sama atau mungkin bisa jauh lebih berat lagi Iya, nanti ke iya, iya. depan. Bahkan Udah tiba-tiba ngedrop banget lah. betul, bahkan waktu pas kita dibantai PSG aja, waktu dia masuk aja dia tuh menurut gua dia salah satu center back paling berani ngambil resiko untuk ngelakuin tackle gitu loh. Ya Dibanding emang. Rudiger sama Asensio ya you know lah guys, karena blunder kan. Cuman ya menurut Ya. gua 8,5 karena again balik lagi mungkin masih banyak hal yang perlu dievaluasi sama Xabi Alonso, terutama defensive line. Dan juga mungkin ya bagian lini depan mungkin bisa lebih dicairin lagi. Defensive line sih menurut gua karena mungkin salah satu back dengan kemampuan elit ball playing defender kita tuh cuman Hausen doang gitu. Ya Kelihatan emang sih. banget Asensio kayaknya masih kesulitan di bawah Xabi Alonso karena mungkin nggak terbiasa dengan pelatih yang emang memaksakan lu untuk megang bola dengan comfortable, apalagi harus terbiasa dengan di pressing gitu. Rudiger juga demikian, kayaknya emang tipikal dua back ini kan emang tipikal saling cover kan. Ya. Jadi emang ya ini bakal jadi evaluasi besar-besaran banget sih, terutama buat Asensio sendiri dan juga Rudiger. Kalau lu sendiri gimana sih dari defensive line nih Madrid nih? Menurut lu bakalan ada perubahan nggak ke depannya? Kayaknya sih bakal sama sih. Permasalahannya paling nggak jauh beda sama Barca ya. Cuma mungkin dari segi kedalaman squad atau pemain yang kita punya kayaknya jauh lebih bagus daripada Barca gitu. Menurut gua sekarang kita harus bisa coba ambil keuntungan itu gitu. Karena Hmm. kalau lihat Barca sekarang bener-bener empat yang gue tahu ya. Karena kan ini gue Ini kan gue baru cabut. aja. Yep. Gue nggak tahu lagi emang pelapisnya nanti bakal ada pemain akademi dia yang bagus lagi tiba-tiba Hmm. muncul atau gimana. Tapi berdasar emang pemain utama mereka kayaknya mereka pasti bakal kesulitan banget harusnya musim ini dibandingkan kita yang emang punya seenggaknya walaupun emang kelihatannya bukan Alaba yang mungkin pemain udah bukan yang hebat lagi atau yang gimana-gimana, seenggaknya kita ada pelapis yang emang Yep. nggak jelek-jelek banget atau nggak yang mentah-mentah banget. Yep. Misal seandainya Militao atau Huijsen nggak bisa main, ada Rudiger, ada Alaba, Iya, ada iya. Asensio juga di situ, ada Joao Martinez bahkan yang masih bisa kita manfaatin potensialnya yang bahkan tingginya kayaknya sama ya sama Huijsen tuh gue lihat-lihat atau lebih tinggi dari lebih tinggi Martinez malah daripada si Huijsen. Cuma dari segi eh, kedalaman pemain belakangnya ya oke, tapi kita nggak tahu nanti di lapangan karena beberapa kali itu yang PSG pun bahkan Tirol kemarin kita kecolongan lumayan sebenarnya Yep, itu yep, kalau yep, misalnya yep, emang yep. pemain kayak sekali bersekelas Lewandowski atau Dembele atau Lamine Yamal ya. Isak, Lamal juga ya udah pasti Pasti kalau bakal bisa habis sih, iya. kebobolan maksudnya dia kalau kipernya juga sekelas Courtois ya itu udah peluangnya Gede kalau lah. udah pemain gila itu harusnya bisa lebih jadi gol gitu. Hmm. Cuman kemarin yang lagi preseason ya itu mungkin
PR yang emang salah satu emang Ya, diperbaiki, bener kata lu gitu. Jadi eh, permasalahan garis pertahanan itu juga emang harus benar-benar diperhatiin sih. iya. Itu sama juga bikin khawatir kadang-kadang gue juga lihat apa Hmm. Iya, maksud gimana. gua kayaknya emang resiko bermain high defensive line kan emang semua orang tahu ya, emang pasti Iya, resikonya ya seperti itu gitu loh. Emang harus ini iya, bagaimana, tapi gimana caranya lu bisa meredam itu. Dan gue tuh lumayan cukup kaget, terutama gini nih. Gue pikir, gue waktu itu kan sempat bilang, gue sempat ada nge-tweet lah. Terus kayak gue nge-tweet tuh kayak gue bilang, ini Xabi Alonso nih, ini tuh waktu pas PSG lawan Inter Milan, ini tuh kayak gue ngelihat waktu Bayer Leverkusen lawan Atalanta. Nah, iya, PSG-nya itu Atalanta, Bayer Leverkusen-nya itu adalah Inter Milan-nya si Inzaghi kemarin final UCL. Nah, gue tuh bilang, gue nge-tweet, ini kalau misalnya ini agak bahaya juga ya kalau misalnya Xabi Alonso ketemu sama tim yang emang rock and roll press kayak mungkin ataupun main physical kayak Newcastle, Atletico atau bahkan PSG gitu. Dan benar-benar. dan menurut gua eh apa sih namanya, kelihatan banget waktu lawan PSG seperti itu. Tapi menurut gua lawan PSG itu lebih garis besarnya karena emang gak ada ball playing defender dan dua gol kecolongan awal sih menurut gua itu udah kayak oke, Iya. this is done gitu. Kayak dua gol kecolongan itu Emang menurut gue yang blunder itu tuh iya, sebenarnya kita masih benar. bisa nahan lah, at least bahkan ada beberapa peluang juga di menit awal, cuman gara-gara dua gol itu benar-benar kayak gila cepat banget, dan dua gol itu cepat banget kan. dan Iya, iya, dan iya. gue tuh cukup kaget waktu di FIFA Club World Cup ini. Gue nggak bahas yang match PSG, tapi sebelum sebelum PSG gue pikir dia tuh bakal, aduh nih Xabi Alonso terlalu pakem nih. Si Bin Klos tuh adalah Bin Klos kan teman kita di Twitter ya, dia tuh bilang Iya. nggak kok, si Xabi Alonso ngomong di press conference waktu pas di resmi di Madrid, dia bilang dia nggak terlalu pakem sama sistem dia gitu. Oh oke, let's see gitu. Gue oke, bagus deh kalau misalnya kayak gitu. Dan gue liat di FIFA Club World Cup, ternyata dia punya punya dia tahu kapan harus nerapin sistem, kapan harus bermain pragmatis juga gitu loh. Dan itu kayak waktu lawan match pertama tuh lawan apa ya? Oh, Al Hilal. Al Hilal. Gue Iya, liat itu iya. di Al Hilal, gue liat itu di Juventus. Di saat Iya, mereka tahu, oke, ini nggak bisa nih terlalu kita main ke tengah, terlalu kita main ball position base karena musuh mainnya low block. Mau nggak mau, iya, udah kita passing balik ke Vini, kita main crossing crossing direct umpan terus banyak-banyak, tapi dikasih iya. instruksi dengan jelas sama si Xabi Alonso. Gua nggak Iya, mau ya, ini Vini main crossing aja tapi nggak ada nyambut. Gua nggak mau kayak gitu. Harus ada yang iya. ngisi 2 sampai 3 pemain. Nah, itu yang gue lihat dari Xabi Alonso gitu. Dia tetap main pragmatis. Jadi menurut gua mungkin ya kedepannya ya harusnya sih dia bisa, ya emang gue lihat dia tuh punya sisi sense of Ancelotti di mana dia bisa reading the game, bisa reaktif ya, bisa reaktif. Iya. Oke, saatnya gua nggak harus main ini. Oke, saatnya gua nggak harus main sistem nih, gue bisa main pragmatis aja gitu. Jadi gue sih harapannya ke depannya gitu. Misalnya mungkin kita sebenarnya tujuannya high defensive line itu kan paling utama menurut gua ya, itu adalah bagaimana lu bisa dapat bola cepat, pressing Iya, cepat, betul. dan Betul. bisa golin cepat. Nah menurut gua kalau lu udah nyetak 2 gol, ya itu tinggal si Xabi Alonso sendiri. Gimana nih, gua harus gigi gigi masih tetap gigi 6 atau kita mundur aja nih gigi 1 gigi 2 deh. Kita agak mid block, kita main lebih nyantai gitu. Nah, itu sih menurut gua harusnya kalau gua lihat dari FIFA Club World Cup kemarin sih harusnya sih dia ngerti lah gitu. Cuman emang dari kemarin kayaknya gua kan nge-tweet juga banyak banget dia nyuruh pemain instruksiin tuh buat ngelakuin long ball ke belakang defensive line-nya WSG Tirol tuh kayaknya Iya. emang mau coba latihan buat ngelawan tim yang mainnya mid block gitu. Soalnya kan waktu pas FIFA Club World Cup kemarin tuh Juventus mainnya mid block gitu. Nah, terus kayak umpan crossing ke belakang defensive line yang ngaco apa segala rupa. Nah, itu kemarin tuh kayaknya masih jadi pembelajaran sama Xabi Alonso juga sih gitu. Emang sih karena eh, gimana ya, gue juga nggak bisa ngebandingin. Ini kan jatuhnya tetap tim bawah kan, cuma tim bawahnya La Liga pun walaupun slow block itu menurut gue tetap lebih susah low blocknya La Liga kayaknya kalau gue Betul lihat. lah, Tapi jelas. kemarin tuh emang bisa dibilang ya kurang lebih itu gambaran kalau nanti kita ngelawan tim-tim yang low block, bener kata Yap, lu yap, gitu. yap, yap. Makanya mungkin itu juga salah satu cara ya buat menghindari misalnya yang strategi yang dia rencanakan awal nggak berjalan gitu, mungkin ya Iya. coba aja long ball gitu. Itu jadi seenggaknya ada gambaran kalau lawan tim papan bawah tuh nanti kita Hmm. kayaknya bakal begitu permainannya deh maksud. Iya. Tapi itu kan maksudnya tim Austria ya balik lagi ya. Iya, Cuma iya, kita iya. nggak tahu nih kalau La Liga karena gue tetap mau gimana pun
masih tetap jadi kekhawatiran gue sampai sekarang bahkan. Gimana Madrid kalau lagi lawan tim-tim papan bawah La Liga nih yang low block Iya. yang biasanya, karena kita kan selalu kehilangan poin kan di tim-tim papan bawah Iya. justru. Ya walaupun musim lalu juga tetap Barca sih jadi Hmm. hambatan. Cuma mau gimana pun lebih yang lu pernah bilang juga percuma menang lawan Barca atau Atletico kalau lu Betul. malah kalah lawan Ya. Sevilla, Las Palmas lah, Girona lah, itu jadinya Sayang. seenggaknya kalaupun kita lebih baik, menurut gue justru lebih baik kalah lawan tim papan atas sekali daripada banyakan kalah sama tim Iya. papan bawah. Karena kan emang tim papan atas jatuhnya secara kuantitas lebih dikit, tim papan bawah ini Iya, justru lebih betul. banyak gitu. Poinnya lu Benar. justru nyari poin di situ gitu loh. Itu yang Iya, paling penting gitu, benar-benar gue juga setuju. benar. Kayak ya itulah maksudnya gue tuh penasaran so far cukup cukup seneng sih ngelihatnya kayak oke, bisa nyari tight space, bisa ngisi ruang-ruang sempit juga, berani, intensitas pressingnya juga ngeri banget. Cuman mungkin kalau sekarang gue pengen bahas soal pemain-pemainnya. Mungkin sebelum ke pemain yang dibeli, ini kita harus mesti bahas Arda Güler sih. Ini kemarin ada yang nge-tweet menurut gue menarik. Arda Iya. Güler nggak bakal ngelihat bench lagi di bawah Xabi Alonso. Menurut gue itu gue juga setuju karena Iya, dia benar-benar jadi betul. pemain paling penting banget di Xabi Alonso, dan Xabi Alonso tuh sayang banget sama dia. Kayak dia tuh kayak Iya. nemuin Florian Wirtz-nya dia di sini gitu loh. Dan emang bener-bener nih ini pemain tuh berubah banget drastis ya. Maksudnya dari musim lalu jadi right wing, center attack midfielder, terus jadi deep lying playmaker, sekarang jadi center midfielder gitu yang bisa ngalirin bola, bisa jadi playmaking di midfieldernya juga gitu. Dan ini benar-benar ngebuktiin banget Madrid juga kayaknya butuh banget pemain kaki kiri di bagian forward, karena terkadang Iya. Guler tuh ngebantu sisi sayap juga, dia suka ngelebar bantu sisi sayap buat ngelakuin crossing juga, dan crossing akurasinya juga bagus banget gitu. Jadi emang benar-benar ini salah satu nafas baru juga di midfielder Madrid gitu. Gimana menurut lu soal Arda Güler nih di bawah Xabi Alonso nih? Iya, gue justru ngeliat itu yang jadi penggerak, salah satu penggerak sistem Xabi Alonso Hmm. juga sih, makanya emang bakal ada yang bilang nggak bakal ngeliat bench lagi ya itu emang bener sih karena sistem ini juga berjalan ya salah satunya berkat Arda Güler juga dan Tchouaméni juga gitu. Betul. Tapi yang kita seneng gini maksudnya ini kan Arda kan dari awal emang salah satu talent atau talenta yang bagus lah maksudnya. Itu dibeli Madrid ya untuk dimainin gitu dan digunain, jangan di Bench warmer ya. anggapin di Hmm. bench gitu maksudnya. Ya Ya. alhamdulillahnya ya sekarang emang benar-benar dimanfaatin sama Sabi gitu, bahkan emang jadi pemain kunci dia gitu. Kita lihat dari apalagi ya yang gue lihat semalam juga, semalam bahkan di CWC juga dia jauh lebih berani gitu kalau main Hmm. karena udah jadi starting juga maksudnya mungkin dia percaya dirinya ya naik lah pasti Hmm. pemain kayak gitu. Dia bukan sekedar emang sering ngumpan atau ngalirin bola, dia bahkan kalau udah ada peluang buat cut inside dia berani shoot gitu, ngelepas shoot ke gawang. Ini kemarin ya walaupun hit crossbar gitu Tiang maksudnya, 2 kali. seenggaknya dia ada punya nyali lah, punya balls gitu buat ngelakuin itu. Padahal dia ada opsi buat passing ke John Medi deh kalau Ya. salah. Cuma dia lebih pilih buat shoot. Justru bagus menurut gua ada pemain muda yang berani kayak gitu. Nggak ada masalah kok buat sekali-sekali buat nge-shoot ke gawang gitu. Justru eh, dia harus ngelakuin itu juga terkadang gitu. Nggak selalu lo harus passing ke sana sini dong gitu. Kalau karena kan dia emang kadang-kadang ada pindah ke side kanan juga kan Iya di betul. wing. Hmm. Iya, makanya mungkin kalau kalau nggak ada dia ya pasti aliran bola kita nggak tahu nih nanti gimana, mungkin bakal trouble atau gimana ya, semoga dia juga stay fit sih karena balik lagi tetap ini musim panjang gitu, Betul. tetap masalah pemain cedera tuh pasti di tengah Ada aja. musim pasti ada aja dan semoga dia bukan salah satu yang kena sih, Iya. itu aja sih. Gue setuju, maksudnya sekarang tuh gue lagi seneng banget, maksudnya secara apa ya? Secara tim sebenarnya ini tuh kita lagi lumayan healthy semua lah. Paling cuman Jude Bellingham karena operasi bahu ya kan 3 bulan ya udahlah gitu kan. Terus kayak
si Mendy cedera ya setahu gua. Kamavinga sama Endrick. Kamavinga out 10 hari. Sayang banget tuh. Terus kayak Mendy ya maksudnya, tapi kayak Carvajal masih fit gitu kan, dan dari kemarin coba dimain-mainin juga pelan-pelan gitu. Terus kayak Militao juga udah balik, Rudiger juga kemarin udah main lagi. eh Tinggal gimana nih sekarang, tinggal sebenarnya tuh yang dijadiin permasalahan tuh adalah ya Madridnya nih sekarang, lu mau ngejual pemainnya tuh gimana? Soalnya kan katanya kabarnya Xabi Alonso tuh masih butuh beberapa pemain ya kan. Ya, Ya, salah satunya katanya buat gantiin Rodrigo kalau cabut. Nah itu kalau cabut berarti kan sebenarnya itu kan balik lagi keputusannya ke Rodrigo mau stay atau enggak gitu. Karena kemarin menurut gua dia main di left wing ya, sebenarnya kondisi juga again guys, balik lagi ini WSG Tirol. Kondisi juga kemarin udah menang 3-0, 2-0, dia baru masuk terus kayak ya udah, maksudnya mainnya bagus juga, bisa kombinasi sama Guler dan juga Mbappe. Ya main di left wing, dan gue juga pernah bahas kan kalau misalnya, tapi ini balik lagi ke Rodrigo yang mau atau enggak gitu. Ya menurut gua Rodrigo ini gak usah dijual, tapi jadi pelapisnya Vinicius gitu. Jadi kalau misalnya mungkin Viniciusnya nggak works, ya udah Rodrigo yang main gitu. Nah tapi Rodrigo ini mau atau enggak gitu loh. Permasalahannya kan sekarang tinggal si gue Rodrigo nya kan. mau nyoba nanya deh. Hmm, Semalam kan kita lihat Brahim kan yang jadi starting, karena hmm. awalnya gue kira emang Brahim jadi pelapis gitu, Ya, bahkan di ya. Sabi gue kira gitu. Justru malah dia step tiba-tiba Sabi milih dia di kanan gitu. Gue bahkan nyampe sekarang masih itu juga bertanya-tanya gitu. Menurut lu kenapa sih emang Alonso nih nggak kayak nggak mau jadiin Rodrigo jadi starter lagi gitu. Seenggaknya ya sekali lah, karena di Hmm, preseason kan maksudnya preseason juga gitu. Walaupun ya Diaz juga tetap gue lihat juga mainnya kemarin hmm. bagus. Gue akuin itu karena satu Hmm. assist juga, terus dia eh, banyak take on atau bahkan cut inside ke dalam gitu. Cuma gue masih jadi Ya, ya. pertanyaan, kenapa sih Sabi ini eh, ya semalam alhamdulillahnya main sih beberapa menit, cuma kenapa nggak mau nyoba jadiin dia starter lagi, Ya. karena gini, Rodrigo itu salah satu pemain yang demen pressing gitu. Dari segi bakat dia, talentnya juga sampai sekarang, bahkan teknik shootnya juga masih oke gitu. Ya. Bukan yang emang separah ya kita bilang anggap aja Hazard lah yang udah jelek banget gitu. Hmm. Body juga masih ya mungkin kalau dari segi lari atau pace ya masih kalah lah sama Vini. Cuma Jelas. kalau lagi di ruang-ruang sempit dia juga bisa bisa uh, main di lingkungan begitu, Hmm. gitu. Nggak Hmm. selalu di ruang-ruang lebar gitu. Dia kalau di ruang-ruang sempit justru jauh lebih efektif gitu. Nah, kenapa masih sekarang sampai sekarang tuh Alonso ngebiarin dia, bahkan kalau dia dijual pun nggak apa-apa gitu. Gimana? Kenapa menurut lu? Kalau dari gue Iya. pribadi, ini dari analisa ngaco gue. Sebenarnya gue juga mempertanyakan. Bahkan yang paling parah tuh adalah waktu lawan PSG sebenarnya. Lu bayangin Hmm. right wingnya diisi sama Gonzalo Garcia. Itu Nah, makanya itu segila apa men gitu loh. Xabi Alonso tuh sampai segila iya. itu. Jadi maksud gue sebenarnya nganalisanya gini. Gue masih mempertanyakan soal yang Gonzalo Garcia on the right wing. Itu yang gue masih Hmm. mempertanyakan sampai sekarang. Tapi kalau dari analisa ngaco gue ngeliat dari kemarin, I think emang Xabi Alonso tuh bener-bener butuh pemain kaki kiri yang main di right wing kalau menurut gue. Karena Guler selalu diplot sebagai ke situ, selalu dilebarin ke situ. Terus habis itu Brahim Diaz juga selalu main di situ gitu loh. Dan Oh, tujuannya apa ya? bener. Buat crossing direct, buat bisa cut inside lebih enak, buat bisa nerima bola lebih enak gitu. Ya mungkin ini emang agak alasan klise dan bullshit yang mungkin banyak lah. Mungkin gue yakin ada yang nonton di sini, mungkin ada yang lebih pintar daripada gue, bakal bilang ya itu mah alasan malas aja. Tapi menurut gue ya so far dari kemarin si Xabi Alonso selalu naro Guler at least di winger, walaupun nanti mainnya di tengah, tapi pasti ngelebar buat bantu si Arda, buat bantu si Trent Alexander-Arnold atau gimana, karena tujuannya buat crossing direct. Dan berapa kali tuh si Guler tuh main di sisi kanan buat ngelakuin crossing dan Madrid bisa nyetak gol gitu loh. Dan menurut gue sih tujuan utamanya itu. Dan kemarin 2 gol itu kan, bukan 2 gol, sorry, golnya Brahim Diaz, asisnya Brahim Diaz itu pun juga pakai kaki kiri gitu loh. Karena nerima bola Ya, lebih enak, crossing directnya juga lebih enak, lebih leluasa gitu. Body language-nya lu pasti kalau misalnya main FIFA, gak usah main bola deh, lu main FIFA aja pasti lu bakal paham deh maksud gua gimana gitu. Lebih leluasa, lebih nerima bola lebih enak gitu. Itu kalau menurut gua analisanya. Dan sebenarnya kan itu balik lagi, kalaupun emang misalnya dia dijual,
menurut gua kalau gua pribadi kan gua pernah bilang ya sebenarnya kalau misalnya 90 juta buat Rodrigo udah worth it banget. Kita beli berapa gitu kan, terus dia udah menangin berapa, 90 juta. Tapi masalahnya sekarang Madrid mesti mikir, nih mau beli siapa gitu. Right wing lu mau beli siapa sekarang yang available di market tuh siapa? Dan kalau lu mau beli yang superstar banget ya menurut gua Bukayo Saka is the one gitu. Pressing mau, crossing bagus, shooting juga bagus gitu loh. Paling pun kalau maling mendekati dan proven dan ready di La Liga, gak mungkin dari Barcelona ya, pasti ya Takefusa Kubo menurut gua gitu loh. Tapi apakah Madrid mau beli Takefusa Kubo? Setahu gua tuh enggak deh, udah enggak terlalu interest lagi. Dan kemarin Mas Antuono pun dibeli ya kan. Nggak tahu nih mau diplot jadi right wing juga. Dia kaki kiri juga lagi gitu kan. Jadi kayak maksud gua mungkin itu salah satu alasan kenapa Xabi Alonso ngerasa kayak ya udah kalau lu lepas ya udah gue udah pede dengan Brahim Diaz gue, dengan ini, dengan Guler gue, dengan ini gue, dengan siapa namanya si Mas Mas Tantuono Tantono. juga gitu. Itu yang gue Iya. lihat ya, karena pribadi gue lihat waktu Rodrigo main pun jadi substitution pun juga nggak ngasih dampak yang gimana gimana waktu FIFA Club World Cup terutama gitu, nggak ngasih dampak yang gimana gitu. Dan Iya. emang si Xabi Alonso kan, dan tadi kalau misalnya terkait lu bilang soal pressing, iya dia bagus soal pressingnya. Cuman sekarang Iya. di Xabi Alonso everyone can pressing gitu loh. Jadi ini satu orang ini bisa diganti, gue ganti dengan Guler yang bisa ngelakuin pressing, Brahim Diaz yang bisa ngelakuin pressing gitu loh. Jadi kayak dia mungkin ngerasa kayak ya gue gak ada masalah kalaupun dia cabut, asal ya tadi balik lagi gue mau ada satu pemain yang bisa gantiin peran dia. Nah itu siapa? Itu dia sih sebenarnya. Kalau yang gue lihat sih sejauh ini itu ya. Dan menurut gue dengan kemarin dia ya main di left wing, mungkin at least Xabi Alonso bisa ngelihat kalau oke, ini bisa jadi opsi lain lah gitu. Cuman balik lagi kan, sebenarnya kan semua ini kan kembali lagi ke si Rodrigo nya, lu mau stay atau enggak gitu loh. Yang gue tau kan update terbarunya tuh, correct me if I'm wrong ya, update terbarunya tuh adalah pihaknya Rodrigo ngerasa masih mau stay. Iya Tapi emang. dari pihak Madridnya juga ngerasa ya udah gue mau aja. Tapi sorry nih, kalau misalnya ada tawaran di atas 80 juta, kayak mesti gue terima gitu loh. Kalau Madrid kan Iya. begitu. Dan so far kan Arsenal tadinya mau ngincer nggak jadi. Terus sekarang katanya City juga mau ngincer, nggak tahu nih jadi atau enggak gitu loh. Jadi kayak ya begitulah gitu loh. Mungkin Tapi kalau kalau yang emang nonton nonton juga bisa komen di bawah ya, menurut kalian Rodrigo tuh gimana? Gimana gimana tadi? Sorry. tapi kalau misalnya emang Savinho sama Grealish udah resmi ya, Savinho yang Grealish. benar-benar dijual sih, kalau menurut gue sih yang kayaknya bakal ada kemungkinan gede besar Rodrigo bakal ke City sih masih, karena emang Iya. dari awal kita juga tahu emang Pep demen banget ya sama dia. Iya iya, sebenarnya kan itu makanya gue tuh juga mikirin sama City sebenarnya. Lu winger udah banyak, Omar Marmus, terus Sterling juga balik lagi ya. Sterling nggak bakal dipakai sih. Omar Marmus, terus habis itu Sterling Chelsea Arsenal ya. Sorry Chelsea ya Sterling. Sorry. Chelsea, Chelsea, Iya Chelsea. Chelsea bukan City sorry. Maksudnya Omar Marmus, lu ada Savinho, lu Jeremy Doku, sekarang ada Echeverri, lu ada eh Ryan Cherky juga bisa main di right wing, ada Foden juga bisa main di winger, Bernardo Silva even bisa main di winger ya walaupun sekarang midfielder banyak. Cuman maksudnya gue juga kaget sih kemarin kayak gila Savinho mau dijual, katanya sih Spurs mau ngincer juga gitu. Jadi ya emang ini sih transfer belum kelar sih makanya. Jadi kayak bakal menarik sih. Tapi kalau gue nanya ke lu, menurut lu kemarin kan gue juga nanya di media Madridista kan. Menurut Iya, lu iya. dia masih bisa, menurut lu stay atau enggak? Menurut lu deh pribadi. Justru gue mikirnya dari awal emang dia baiknya emang stay gitu. Tapi kalau emang dijual harganya dapat di atas 100 ya kayak yang sama Madrid patokin juga, ya nggak apa-apa juga. Cuma mau Penggantinya gimana siapa? pun, ah Penggantinya siapa dulu nih gitu kan? Itu juga. kalau kalau gua menurut gua penggantinya udah cukup dari Franco sih, karena Hmm. kan Franco emang pasti bakal diplot di kanan dia Hmm. jadi right wing. Pelapisnya juga ada Brahim gitu. Nah, emang jadi ininya ya pelapis Vini ini, tapi itu yang ada di gambar sekarang kalau emang anggap aja Vini cedera, dia bisa jadiin Mbappe di left wing atau ya dia main 4-4-2 jadi di depan Mbappe Mbappe left wing, sama strikernya Gonzalo gitu. Gonzalo gitu. Iya ya. Ya walaupun walaupun ya menurut gua kalau 4-4-2-nya Gonzalo yang Mbappe nggak works menurut gua Hmm. Iya. mau gimana pun. Jadi ya tetap gua kalau gue sebenarnya tetap pengen stay. Kita nggak tahu. Ini kan tetap musim panjang gitu. Iya iya. Jadi masalah cedera justru yang gue Iya sih, takutin iya, gitu. gue pribadi juga sama. Iya.
Terus sebenarnya Rodrigo tuh sebenarnya cocok main di sistemnya Alonso. Nah, yang gue Betul. bingung ini nih, mungkin emang jadi yang di pikiran gue cuma nganggep antara emang dia nggak demen sama Rodrigo secara apapun yang emang Iya. nggak tahu. Gue bahkan juga ternyata bukan gue doang yang bingung. Ternyata lu juga pun Iya, gue juga masih bingung. sempat kenapa dia Ya, yang nggak bikin ini gue gitu. bingung itu poinnya adalah why lu berani-beraninya lawan PSG kok Gonzalo gitu. Itu berarti kan ada something wrong gitu. Iya, Itu yang gue tanya sih. iya. Makanya walaupun emang kadang-kadang emang ya Rodrigo emang kadang-kadang ya Kak, nggak selalu ngasih impact gitu, itu ada bener juga, tapi secara emang di atas kertas kalau di skema lu tuh Rodrigo tuh sebenarnya cocok gitu Hmm. dibanding sama Ancelotti gitu, karena emang Ancelotti gue emang manfaatin kelebaran atau gitu. Kalau Iya. lu Alonso kan emang demen main di tight space gitu yang gue Betul, bilang Rodrigo gitu. bisa masuk bener. Gue setuju, gue setuju. Rodrigo kita udah sering beberapa kali gitu lihat dia yang gol lawan Atletico yang tiba-tiba ngelewatin 4 pemain padahal udah ditutup rapat gitu, tapi dia masih bisa lolos. Itu kan satu hal yang emang nggak selalu terjadi, tapi dia bisa ngelewatin hal itu gitu. Ya. Di nggak jarang lah maksudnya, itu tuh pun paling ya sekelas Benzema atau Messi biasanya yang sekelas mereka lah Ya. maksudnya. Tapi Rodrigo juga ada, bahkan Vini pun di ruang sempit pun dia malah nggak bisa di Gue setuju, kalau gue Vini. setuju. Ya emang itu emang bedanya dia sih, mereka Iya, berdua. iya, emang sih emang Eh. emang. Kemarin kan makanya kan ada yang bilang ya saya benter-benter aja kan jadi kan emang Madridista, come on, gue yakin lah banyak yang tim Vini, tim ini, tim Bape, tim Vini gitu kan, terus kayak yang tim Bape banyak yang ngatain Vini. Ini lu lihat tuh kemarin Vini ngapain gini-gini. Lihat Rodrigo gimana. Karena emang beda-beda role-nya gitu. Vini tuh emang tipikal Iya, trackster lari gitu loh, lari 1v1 gitu. Sedangkan Rodrigo tuh menurut gue bukan 1v1 man. Dia tuh emang finding space in the tight space ya, emang nyari-nyari ruang sempit kecil gitu, dribble-dribble kecil. Dari dribblenya aja iya, udah beda. Dribble Vini sama Rodrigo tuh beda banget gitu. iya Dan emang menurut gue tuh, gue juga setuju, gue juga setuju sama lu sebenarnya. Gue tuh pengennya dia stay. gitu. Cuman Benar-benar. gini, kalau misalnya anggaplah buat gue ya 90 lah, 90 ada yang nawar dia kalau cabut. Nah, gue nggak apa-apa, oke fine cabut. Cuman come on, solusi lu apa nih? Karena menurut gue setuju juga. Karena kita masih trauma dengan musim lalu. Ya musim lalu 7 turnamen sih. Cuman maksudnya Iya, gila men itu sekarang UEFA Champions League format baru juga gitu. Pasti kan banyak yang capek atau gimana, cedera dan lain-lain. Apalagi nih katanya kan tim medis juga udah diganti total kan. Nah, gue nggak tahu nih track record tim medis yang ini, gue jujur belum nyari tahu juga nih gimana nih, sebagus apa gitu loh. Dan ya maksudnya kalau gue lebih baik di stay ya di stay gak apa-apa gitu. Maksud gue ya udah, ini musim pembuktian juga karena kan emang baru di handle sama Xabi Alonso. Cuma masalahnya yang paling sulit itu kalau kita kan pasti mikirnya ya udahlah nggak apa-apa stay aja karena kan ini musim pertamanya sama Sabi gitu kan. Masalahnya yang nggak mau itu si Sabi mungkin gitu loh. Itu yang jadi iya. itunya, si Sabi yang Si malah nggak kerak gitu. iya Rodrigo-nya mau stay, tapi Sabinya kayak ogah nggak ogah, maksudnya kalau lu stay ya udah paling ada kemungkinan nggak bakal kepake juga, tapi kalau dijual bagus aja buat nambahin. Nah, Oh, justru menurut gua kalau dijual nggak bakal beli pemain depan yang gue lihat, just paling-paling ya. ya paling-paling midfielder sih, tapi siapa gitu, Hmm, bahkan back pun ya paling nggak juga, apalagi Alaba masih ada, Mendy pun juga nggak keluar gitu, iya. paling-paling back kita beli lagi ya 2026 nanti musim Iya, depan iya. lagi. Nah Benar sih. makanya yang Gimana ya? Kayak bener sih, maksudnya ini jadi panjangnya soal saga Rodrigo guys. Ini sumpah, tadi padahal kita tuh pengen bahasnya tuh ada Hausen, Renal. Tapi ini lumayan saga Rodrigo emang harus dibahas juga sih. Karena menurut iya kita berdua emang sekarang masih penting gitu. Menurut gua tuh juga, gua tuh nanya di media Twitter tuh gue pengen tahu tanggapan mereka soal Rodrigo tuh gimana gitu. Kayak ya udah iya gue liat, benar. oh bervariasi juga sih, ada yang bilang stay, ada yang bilang out gitu kan, terus ada yang bilang kalau ada yang di harga segini mending cabut sih, kalau misalnya ada yang segini enggak lah stay aja buat jadi pelapis gitu-gitu. Dan gue penasaran sih, makanya kalaupun gue sih berharap ya, gue sih berharap stay. Dan kalaupun stay, gue punya feeling kayaknya this is ready his season deh, kayaknya ini season dia buat tunjukin kalau ya gue deserve gitu. Dan apalagi dia kemarin ya ini nggak ada hubungannya sih, cuman dia baru ganti
ganti ini juga ya, Cewek. aparel juga ke Adidas kan. Oh, Karel. Makanya kemarin tuh ada Iya, salah iya. satu syarat buat Bang Ilham Batara ya, yang orang fans Arsenal gitu, dia nanya soal Rodrigo tuh gimana sih Dok gitu kan. Gue jelasin update yang tadi gitu kan. Gue bilang ya sekarang make sense aja ke Arsenal, karena menurut gue Arsenal kan lagi gempar-gempar banget sama Adidas. Terus Iya. Rodrigo tuh Adidas gitu. Ya sebenarnya Madrid juga Adidas sih, cuman ya mungkin Adidas bakal kayak gimana nih, oh Rodrigo jadi franchise-nya atau gimana di London gitu atau gimana ya, nggak tahu gitu. Jadi kayak ya kalian coba bantu komen guys, menurut kalian Rodrigo mending stay atau gimana, dan ekspektasi kalian gimana nih buat Rodrigo gitu. Oh mungkin gue nambahin satu tag lagi deh, soal Rodrigo yang gue udah pernah keluarin di beberapa podcast. Menurut gue pribadi Rodrigo itu bukan franchise player menurut gue. Franchise player menurut gue Nah, tuh contoh Bukayo Saka, Vinicius, Kylian Mbappe, yang dimana kayak tim lo lagi ngedown, lu tuh bisa nge-carry gitu loh. Nah, gue belum lihat itu di Rodrigo menurut gue. Kalau misalnya iya. lu bilang soal clutch dan clutch, ya oke, clutch itu ya as a part of the team juga. Tim tuh ada bebantu momentum untuk clutch juga. Cuman Hmm. untuk di saat kayak tim lagi down terus dia tuh yang nge-carry sendiri, gue tuh belum lihat itu sama sekali di Iya, benar, benar. diri Rodrigo. Masuk Menurut akal gue ya. itu menurut gue tag gue, dan terserah kalian setuju atau enggak, tapi menurut gue itu karena kalau misalnya franchise player itu kayak Bukayo Saka di Arsenal, lo lihat seberapa pentingnya dia. Vinicius waktu di Madrid yang beberapa musim lalu gitu loh. Kylian Mbappe juga demikian loh gitu kan. Terus kayak eh ya Erling Haaland you can say gitu kan. Jadi kayak menurut gue itu that's Lamin franchise juga player. termasuk sih Lamin. Lamine Yamal is a franchise player musim lalu ya, walaupun Rapinya menurut gue juga franchise player. Iya, Jadi tapi nah gue belum lihat itu lama di lah, tapi Rodrigo. Apa? enggak lah, Lamin maksudnya daripada Rapinya gue tetap Lamin sih. Iya, ya walaupun gue kurang setuju ya, banyak banget orang kurang apresiasi Rapinya nih Ballon d'Or nih, malah Oh iya, gila iya, sih, iya. bener-bener gue nggak setuju Kalau banget. itu gue juga. Itu kalau itu juga. Gila men, Setuju. maksudnya oke, salah iya, iya oke, Dembele, Lamin iya, terus kayak gue lupa lagi satu lagi siapa, Kylian Mbappe oke, fine gini-gini. Cuman maksudnya orang tuh jarang banget ngebahas si Rapinya ini gitu. Maksudnya waktu secara statistik dia golnya lebih banyak dibanding Lamine Yamal, cuman ya whatever they say lah. Ballon d'Or kita lihat aja yang menang siapa. Betul. Gua harap Mbappe. Enggak lah, tapi ya kita lihat aja ya. Soalnya Mbappe kan Golden Boot juga, cuman ya agak sulit ya. Dan apa? Nextnya sebenarnya kita mau bahas tadi tuh ini, sebenarnya mau bahas soal beberapa pemain yang baru didatengin, yaitu tadi mungkin Mas Tantuono udah kita bahas Iya, singkat ya. Kalau kita singkat aja deh, kalau menurut gue dia tuh kayak Arda Güler. Gue udah pernah bahas juga soal Mas Tantuono di iya, iya. Reels. Gue menurut gue dia kayak masih kayak Arda Güler versi mentah, tapi memang mindsetnya adalah ya udah attacking, cut inside, shot gitu loh. Ya kalau Arda Güler kan lebih ke playmaker, dia lebih ke goal scorer sih, lebih ke attacking threat lah. Kalau dari lu gimana soal Mas Tantuono gitu? Iya, sama gue juga sebenarnya sempet ngomong juga sih di yang Twitter itu, Oh, ya gue bilang nggak sewah Bale gitu, maksudnya hmm, Bale kan kita tahu dia bisa macem-macem lah, iya, maksudnya bisa header, bisa hmm, long shot apa segala rupa ya. free kick, bisa macem-macem juga. Tapi ya long shot juga, dia juga sebenarnya ada sih ngegolin free kick, tapi ya yang nggak dia punya ya paling ya itu header. Long shot pun juga dia pernah, cuma mungkin kalau emang bisa dimanfaatin lebih baik lagi atau dipoles, ya mungkin dia bisa hampir mirip kayak Bale. Kita Yep, nggak tahu. yep, Yang pasti dia tetap lah pemain right wing yang bagus gitu, gila. Kita justru gue bersyukur banget bisa Madrid datangin dia, karena awalnya gue juga sempet pengen banget, karena emang kita kan kekurangan RW nih, Rodrigo juga kilang gitu, jadi ya justru kalau gue bersyukur banget sih Madrid bisa dapetin dia sih, iya, karena apalagi Guler untungnya dipindahin di iya jadi mainin dari midfielder. tengah lagi kan ya. Gue sih juga berharap dia udahlah, maksudnya ini jangan sampai kayak another case kayak Arda Güler yang dimana gak nyaman main di right wing terus akhirnya jadi midfielder. Karena kalaupun dia jadi midfielder, gila numpuk banget, midfielder kita tuh numpuk banget, benar-benar numpuk banget. Tapi yang gue lihat sih emang Mas Tantono emang lebih ke winger sih Iya, iya, dibanding, iya. kayaknya dia kalau jadi jadi gelandang kayak Guler kayak nggak bisa deh. Paling-paling ya mentok-mentok itu sih dari AM sih.
attack Gue tuh attack gue di tuh tengah. gue tuh mencari komparasi yang tepat untuk pemain kayak sekarang ya. Cuman gue nggak tahu apakah ini berlebihan atau enggak. Karena Hmm. Mas Tentuono ini nggak sepace, nggak sekencang gitu kan, nggak sekencang itulah. Oh iya emang. Eh, gue ngeliatnya kayak Cole Palmer aja sih. Maybe karena Cole Palmer tuh di Chelsea, gue pikir main di CAM, tapi si CAM-nya Enzo Fernandez. Nah, Cole Palmer tuh right mid, right wing-nya gitu. Nah, gue ngeliatnya kayak oke, ya Cole Palmer sih tapi Cole Palmer playmaking-nya lebih bagus sih. Playmaking, shooting, Kayaknya lebih ke Foden deh. Foden ya Foden mungkin Kayaknya. bisa sih. Ya, Tapi emang Foden bukan yang pacey banget dia, ya benar-benar. tapi flare-nya oke Flare ya, sih flare dia. flare ya. Benar flare-nya oke. Ya mungkin itu ya guys, Mas Tantuono. Gue sih juga penasaran debut dia karena dia baru bisa dipresentasikan 18 Agustus ya. 18 Agustus. 14. Sorry 14 ya. Berarti besok guys. Iya besok ya. Besok berarti besok ya, maksudnya pas ini tayang harusnya dia udah dipresentasiin. Mas Tantuono nomornya katanya nomor 25. 25, iya 25. Itu nomor Rodrigo awal-awal tuh. Rodrigo atau Hmm. Vini ya? Rodrigo. Iya, lupa gue. Rodrigo. Rodrigo bener. Dan habis itu selanjutnya ini menurut gue harus dibahas juga karena kemarin mainnya bagus banget. Alvaro Carreras tadi kita udah bahas. Ini beda Ya. banget dengan Fran Garcia dan juga Mendy yang main yang lebar. Ini malah inverted tapi Hmm. gesit. Gila ini. Padahal ini menurut gue ini adalah left back opsi pilihan terakhir gue dibanding target-target Madrid lainnya kan ada Theo Hernandez, Iya Gutierrez. benar benar. Gue bersyukur ya Gutierrez gak jadi ke Atletico, bagus. Ke Napoli lagi lagi gila. Good Gutierrez. Dan Ya. dan gue kaget ngeliat dia kemarin, gila bagus banget gitu. Main inverted bisa, selalu interchanging position sama Vinicius sama Mbappe juga. Oke, Iya. kapan gue harus ngelebar, kapan gue harus masuk gitu. Tahu dia timingnya sama Vinicius gitu. Ya walaupun masih WSG Tirol ya, cuman maksud gue ngelihat oke, dia cara permainannya seperti ini. At least kita ngelihat cara permainannya aja guys gitu loh. Jadi kayak kedepannya kita bisa Benar. nilai lagi sebagus apa dia bisa bermain sedip itu. Tapi kalau menurut lu gimana? Alvaro Carreras main 50 juta soalnya kan gitu loh harganya. Iya tapi emang masih WSG Tirol bener sih. Cuma gue tetap ada harapan lah maksudnya seenggaknya beda sama Fran Garcia gitu sama Iya. main gitu. Tapi emang sama Fran emang kelihatan emang jauh lebih mendingan Carreras ya emang sih dari permainan semalam sih. Karena emang lebih Umurnya tuh tenang. lebih muda Carreras ya daripada Fran ya. Lupa kayaknya iya deh. Kayaknya iya. 21 sih Carreras, kayak Fran tuh 23 22 deh. Gue lupa guys. Iya kayaknya Hmm. kayak kemudian Carreras. Ya itu terus tracking backnya juga dia tenang. Kemarin juga sempet beberapa kali Huijsen-nya udah terlalu overlap, dianya bisa nge-backup gitu kalau udah tinggal sendirian di belakang dan dia ngadepin situasi itu tenang banget gue liatin jadinya ya good backup sih Ya. sama walaupun harganya tetap mahal ya cuma Iya. eh, ngelihat emang Fran sama Mendy yang udah begitu dengan kehadiran Carreras emang jauh lebih baik sih emang kalau gue itu sih Carreras Carreras. sih. Ya, gue sih penasaran nama Ya kita defensif. nggak tahu nanti kalau musim musim udah berjalan tapi Iya. sejauh ini kayaknya Soalnya kan udah nggak dua lebih kali, sebenarnya udah Madrid tuh udah 2 kali friendly match kan. Satu Leganes, satu WSG Tirol. Tapi Leganes nih kita nggak dikasih lihat sama sekali sebenarnya. ya Jadi kita nggak kayak tahu bakal lebih wah lagi ya Carreras atau iya. gimana. Kayaknya sih kalau dari awal begini harusnya bisa ya seenggaknya keep up Heeh. performa Bener. yang sama. Ya gue harap juga apalagi first matchnya juga Osasuna ya harusnya bisa lah. Harusnya sih bisa sih. Apalagi mainnya di home juga di Bernabeu. Jadi kayak bisa nge-boosting Benar. pemain. Dan selanjutnya pemain yang selalu dihujat-hujat habis-habisan pada saat transfer pindah ke Madrid. Padahal nggak gratis, kita kasih 10 juta. Come on man, 10 juta lu masih nggak bersyukur. 10 juta buat Trent Alexander-Arnold. Menurut gua ini pemain cukup menunjukkan taringnya terutama di FIFA Club World Cup. Bukan menunjukkan taringnya sih, lebih tepatnya grow up-nya ya. Gue ngeliat eh ada progres ya dari awal main kelihatan masih agak ini, terus lama-kelamaan bagus, progres dan bagus, ngasih assist juga. Dan emang kelihatan banget Trent Alexander-Arnold nih emang ditujuin buat Xabi Alonso, emang buat
bisa lebih ngontrol di bagian tengah, karena si Trent juga gue kaget ternyata, gue pikir dia cuman bisa main ke tengah tapi dia dribble juga lumayan ya, ternyata bisa ngelewatin beberapa Iya. pemain juga, padahal kakinya panjang tapi bisa ngelakuin crossingnya jadi bagus. Dan juga bikin Real Madrid tuh lebih hidup terutama di bagian lini depan, lebih kelihatan lebih bisa ngelakuin crossing. Lu punya Arnold, lu punya Guler, man, di sisi kanan tuh udah kayak hampir cheat code, man. Itu udah hampir kayak Iya. cheat code. Apalagi Gonzalo Garcia ya, kecil-kecil cabai rawit, tahu posisi timing yang tepatnya gitu loh. Itu yang menurut gua keren banget. Kemarin aja berapa momen dia? Dua momen hampir gol loh dia. Si Gonzalo Iya. Garcia dapat umpan crossing juga gitu. Jadi kayak ya can't wait buat kedepannya buat Trent Alexander-Arnold gitu kan. Di right back ya, so far memang ada beberapa kesulitan dia, ya memang resikonya dia itu emang ada di saat buat defense kalau misalnya udah keteteran kali ya. Dan emang itu Iya. sebenarnya emang udah jadi masalahnya Liverpool, dan juga Klopp juga pernah ngomong bahkan kayak ya itu masalahnya Trent tuh itu, lu bisa dapat satu gol apa, intinya intinya tentang Trent itu adalah lu harus bisa nyari pemain yang bisa nge-backup dia gitu loh. Nah itu dia, itu siapa gitu loh. Karena dengan lu datengin Trent, lu bisa nambah satu amunisi bagus gitu buat Arsenal lu, maksudnya buat daya serang lu gitu. Apalagi Iya, Trent benar. Alexander-Arnold bisa ngelakuin crossing direct dari tengah gitu ke dalam tuh. Nah itu berguna banget tuh. Jadi Trent Alexander-Arnold, man, menurut lu gimana nih? Tapi emang yang masalah defense sih lucu. Iya Lucu itu sih menurut gue itu emang. harus itu. Emang dia tuh kalau emang attack-nya tuh emang bagus banget. Bahkan Banget. semalam gue liatin pergerakannya eh, masuk dari belakang gitu, seandainya Mbappe lihat mungkin bisa cutback dia gitu. Hmm, Tapi pergerakannya emang kalau lagi nyerang bagus, cuma kayak emang lagi defense emang gue juga kalau lagi nonton ketawa-tawa juga sih emang, iya, emang bener gitu. Bahkan bukan bukan orang-orang sana juga bilang makan tuh nggak bisa defense tapi iya. di paling juga ntar dihujat gitu. Tapi gue justru kalau dia nggak bisa defense malah ketawa aja gitu, karena bukannya kesel gitu, karena emang ya banyak udah Klopp juga udah bilang gitu, orang-orang banyak juga bilang gitu, Heeh. ya ya udah gitu. Gue justru ngeliat ya kelebihan Aneh, dianya aja. aneh, aneh dan unik aja, karena Iya. kita nggak mainin dia tuh karena kita butuh crossing dia yang bagus banget gitu. Iya, benar benar emang butuh passingnya juga, long ball crossing gitu. Decision making dia Tapi sih menurut gue yang keren sih, decision making dia. ya benar benar. Keren banget. Tapi emang dari itunya kelebihannya ya bagus banget, bahkan jauh lebih berguna gitu. Jadi kalau masalah defense-nya ya udahlah, Harus ada yang paling-paling ya backup. itu Eh, iya lebih ini aja, anggap aja backnya harus kerja 2 kali lah, iya. atau Valverde Ya tiba-tiba mundur kan. that's why kan sebenarnya ini gue nggak tahu ya apa alasan, ya sebenarnya mungkin Madrid lagi nyari stok back free transfer yang deadline lah, apa namanya, kontraknya lah ya, deadline Iya. dan ngelihat Konate gitu. Karena Konate musim lalu itu tuh jadi diplot buat ngecover Arnold terus menerus. Setiap Arnold maju kena counter, nah dia tuh yang selalu step up duluan buat ngejaga space itu gitu loh. Nah, menurut gua kayaknya Oh, emang satu sisi Madrid juga ngeliat, oke, ini Konate mungkin salah satu solusi yang tepat juga nih buat jaga Arnold kalau misalnya lagi cabut gitu. Terus iya. kayak, dan ini menurut gua pemain yang harus dibahas sih. Ini wah gila ini, gua sampai dihujat ya sama Lama Sia. Gua ya karena gua ngomong di podcast sebelah, gua bilang karena mungkin gue terlalu terbawa ini aja sih. Jadi ada page di Instagram Wonder Kids gitu, dia tuh Emang bilang, pernah? gue ngomong gini, gue ngomong kalau misalnya nggak, ini Hausen, gue bilang kalau Hausen itu adalah center backnya Messi, man. Gue ngomong gitu, ini center backnya Messi, Messinya tapi center back. Messi-nya center back, tapi gue bilang Messi center back dalam hal ketenangannya, karena ini orang gila. Gue gak ngerti lagi sama nih orang, maksudnya kayak di pressing nyantai, ketet apa kecolongan dikit dia ngejar juga nyantai, terus kayak ada bola umpan langsung diambil. Kemarin tuh ada momen gue kaget banget, jadi pemain WSG Tirol tuh ngelakuin umpan lambung jauh ke belakangnya Hausen tiba-tiba ngehadang bola, ditahan pakai dada gitu. Pemain Tirolnya tuh di belakang gitu, gue bilang gila nih pemain, reading defense-nya bagus, reading defense-nya sih emang jenius gitu. Gua I don't know Iya what to iya. say gitu. Jenius gitu emang, center back yang emang punya visi gitu, gimana ya bilangnya ya. Dan
banyak orang yang emang nonton Serie A juga banyak mengatakan itu, kayak waktu di Juventus seperti itu, di Bournemouth juga banyak yang Premier League juga banyak yang bilang kayak gitu, karena ya I don't know man, gila nih pemain emang bener-bener, dan di sistem yang tepat di Xabi Alonso gitu. Jadi dia kayak ngerasa oke, ini kebebasan buat gua nih, buat gua ngapain, buat gua ngelakuin passing apa segala rupa. Berapa banyak momen di mana Hausen megang bola, Mbappe yang ada di depan itu bisa dapat bola dari Hausen passing mulus gitu. Gila, kata gua tuh ini gila banget men, si Hausen tuh gila. Jadi maksud gua Iya. Tapi gue agak ya gue setuju juga kalau emang lu bilang begitu. enggak, itu Emang agak ada enggak, bener jujur itu juga agak karena lebay. Itu agak lebay. Cuma konteks gue sebenarnya ketenangannya. Bukan skillnya oke Messi bisa free kick, enggak guys, enggak kayak gitu. Maksud gue ketenangannya konteksnya ya. Jadi kayak karena gue ngeliat gila nih pemain ya, lu lihat matanya kayak gini doang, nyantai gitu kayak lagi flying high gitu, kayak habis ngeliat lampu hijau apa, kayak gila karena men emang ya asli. normal aja menurut gue normal kalau lu bilang begitu hal yang wajar namanya juga lagi di sosial media kan kita udah Iya sekarang iya kan iya. gitu. Ya tapi beberapa yang di timeline gue juga pada setuju kok lu bilang begitu. Yang benar maksudnya dan itu pun bukan sarkas ya emang benar gitu mungkin dari segi yang lu mungkin dia nangkep gitu maksud dari Iya lu iya. itu bukan yang semata-mata atau ini nih Messi ini yang bisa Iya iya, gue iya mungkin ya, gitu. gue takutnya tuh orang nangkapnya kayak oh bisa gocek gini-gini. Iya dia bisa gocek, cuma maksudnya bukan gocek kayak Messi gitu, cuman oh lu, makanya gue tuh selalu bilang lu nonton aja deh, lu nonton deh dia deh, lu nonton dia, lu bakal paham deh maksud gue gimana. Gue nggak bilang kayak Messi, tapi gila, gila ini orang nih, ini 50 juta. Gue sempat mikir kayak aduh 50 juta, gue sempat orang yang concern loh kayak 50 juta buat Hausen, segila apa sih dia gitu. Tapi waktu pas dia dipresentasin dan dia kayak nyantai, nggak pernah ke pressure ya, emang mukanya juga nyantai kayak gitu kan. Kayak ini orang nih emang apa ya bahasanya tuh, kayak pembunuh berdarah dingin, gue bisa bilang gitu. Kayak ini lebay gue lagi nih, kayak pembunuh darah dingin, kayak mentalitinya udah jadi gitu. Kayak lu bayangin dari Malaga bener, Malaga iya Iya. Malaga Sociedad ya, fuck gue lupa, Malaga atau Malaga deh kayaknya, setahu gue Malaga. Malaga dari kayaknya gue Iya juga pernah denger. Malaha. Lu bayangin men, dia umur masih 21, udah ke Malaha, udah ke AS Roma, udah ke Juventus, udah ke Bournemouth. Bournemouth kemarin dilatih sama Iraola juga lagi. Terus Ya, sekarang Madrid gitu. Jadi kayak gila ini orang nih, secara CV tuh udah gila-gila banget gitu. iya benar-benar dari Malaha. Dan sekarang makanya kan kemarin ada yang bilang Alaba nih gimana nih, makanya pengen dibilang jadi center defense. Lu nggak salah punya teks sendiri soal Alaba jadi center defense ya? Iya iya. Gimana apa sih, lupa gue. Di bahkan semalam kalau lu lihat dia masuk dari kiri ya nge-crossing ke ke Gonzalo kalau nggak salah itu dia Oh dah. itu dia ya? Lupa. Oh gua, nah itu Iya, gua seingat nggak gue terlalu lihat tuh. itu Alaba dan dia masuk dari Iya kiri iya. ada nge-crossing. Ya itu salah satunya gitu. Tapi gue juga Ih tapi ngomong gua baru nggak. Iya ya. Kalau Alaba center defense, bro, Xabi Alonso pernah main bareng sama Alaba waktu Alaba jadi center defense anjir. iya Jadi makanya iya, iya iya pas gua baru dibayar. iya. Gua baru oh iya. Oh iya iya, works mungkin. Iya. Iya Iya iya. maksudnya dari hal progresif ballnya atau nanti kita ngebangun serangan kalau ada dia harusnya jauh lebih baik gitu secara IQ juga dia kelihatan sama Cross juga pas ada Cross juga mainnya emang bener-bener nyambung banget gitu nggak yang lost chemistry gitu bahkan dia juga leader yang bagus juga lah di lapangan kita tahu juga dia kapten di timnasnya Iya iya. ya itu salah satu hal yang emang jadi jadi ini gue juga sih kalau misalnya dia bertahan pun kalau dia main jadi gelandang bertahan ya nggak ada masalah gitu why not gitu karena ya itu emang dari masalah aliran bolanya aja emang kalaupun pemain kalau jadi back emang rada-rada itu nggak sebagus dulu lah lagi muda karena udah tua tapi emang nilai plusnya tetap masalah aliran bola sih. Iya mungkin dia kalau di defensive midfielder juga bisa ngatur defensive line-nya juga lebih rapi sih. Bener, gue tadi bener-bener baru kepikiran. Oh iya ya, waktu di Munchen itu kan si Alaba jadi center defense sama si Philip Lam, double pivotnya Iya kadang sama si Xabi Alonso. Iya bener juga.
Iya sih, I can wait sih, I can wait the season start. Dan gue juga waktu itu pernah ngomong sama lu juga kan, kayak ya kita juga nggak sabar. Kita berdua sih yakin harusnya minimal satu trofi lah, at least ya. I don't know trofi apa. Menurut gue sih satu trofi. Gue sih berharap La Liga ya. Cuman Ya, gue ya juga lebih condong ke Liga sih. ya no pressure lah gue. Maksudnya kayak UCL gue enggak sih. Maksudnya kayaknya masih masih banyak yang harus diinin deh. Apalagi Ya, cedera-cedera pemain. sama-sama. Cedera pemain sama ini juga sih, maksud gue kayak ya ini si medis baru ini gue penasaran juga segimananya gitu loh, worksnya semana gitu. Dan ya mungkin itu ya guys, lumayan panjang tadi pembahasannya, apalagi tadi soal Rodrigo. Mungkin kalian bisa langsung komen di bawah menurut kalian nanti kedepannya bakalan bahas apa lagi. Gue juga bakalan tetap masih ngonten kok di Reels dan juga TikTok. Kalian bisa langsung pantengin aja. Dan juga jangan lupa buat kalian untuk follow Media Madridista dan juga like video ini, subscribe juga, dan juga para pendengar Spotify, thank you yang udah dengerin, and see you guys there for another episode. Thank you.